Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Laporan atau berkas yang ada di Polda Metro itu sudah dilimpahkan ke Kejaksaan beberapa waktu yang lalu. Dan kemarin sudah ada jawaban dari Kejaksaan, ternyata dikembalikan. Nah, ini adalah pukulan telak ya kepada termul resmi, yaitu Polda Metro. Sekali lagi saya berani katakan demikian ya, karena terlihat sekali, mau bagaimana lagi, tidak ada kemungkinan yang lain dari apa yang saya lihat. Polda Metro yang beberapa kali saya bahas itu Pak Budi ya, sebagai humas, itu dengan pede sekali mengatakan bahwa Roy Suryo itu tidak memiliki sertifikat penelitian, padahal untuk menjadi peneliti tidak perlu memiliki sertifikat. Kemudian terjadi di situ yang namanya tindak pidana A, B, C, D, F, G. Tapi ternyata yang dilimpahkan ke Kejaksaan itu ditolak. Nah, dan saya sudah melihat beberapa fakta begitu ya. Berapa persen sih kasus yang diajukan ke Kejaksaan kemudian ditolak? Nah, ternyata itu sangat minim sekali, 2-7%. Jadi ini rata-rata karena memang studinya tidak ada ya. Namun dikira-kirakan 2-7% kasus yang dilimpahkan kepada Kejaksaan itu dikembalikan. Nah, dari 7% itu 20%-nya itu dihentikan. Jadi pengertiannya apa? Pengertiannya yang dilakukan oleh Polda Metro dalam kasus sebesar ini adalah case yang jarang terjadi, kasus yang jarang terjadi. Dalam pengertian ada kelalaian atau ada kesembronoan yang terjadi di pihak Polda Metro sebagai penuduh Roy Suryo dan kawan-kawan itu sebagai tersangka. Yang mana kemudian ketika dilimpahkan kepada Kejaksaan, apa-apa yang dituduhkan dan disangkakan itu pada akhirnya tidak lengkap, harus diperbaiki. Nah, ini merupakan sebuah afirmasi ya atas apa-apa yang dituduhkan selama ini bahwa Polda Metro itu tidak profesional dalam hal ini. Yang mana seharusnya mereka itu melengkapi dulu selengkap-lengkapnya, karena ini bukan kasus pertama bagi mereka, tetapi kasus yang sering sekali melimpahkan ke Kejaksaan itu, tapi kok masih bisa kurang begitu ya. Padahal ini kasus ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Itu yang pertama tuh. Kemudian yang kedua yang mau saya lihat, mau tidak mau ya, kalau kita melihat kepada fakta yang ada, Kejaksaan ini sekarang di dalam mengungkap kasus-kasus yang besar itu lebih hebat daripada kepolisian. Beberapa kali kita lihat Pak Prabowo itu memamerkan uang triliunan itu dengan Kejaksaan. Dalam pengertian itu adalah kasus yang diusut sedari awal oleh Kejaksaan, bukan oleh kepolisian. Sehingga kalau dikatakan bahwa Kejaksaan itu adanya di tangan Prabowo, sedangkan kepolisian itu adanya di tangan Jokowi, dan pada akhirnya banyak mengatakan bahwa di Indonesia itu ada matahari kembar, ini bisa menjadi salah satu indikasinya. Nah, yang mana penolakan dari Kejaksaan kemarin itu pada akhirnya mendapatkan respon yang sangat banyak, termasuk dari Roy Suryo sendiri. Ini kita saksikan ya. Roy Suryo, di situ kemudian ada Andi Azwan, dan nanti di bagian video yang kedua kita akan menyaksikan ada saksi ahli linguistik. Apakah memang benar bahwa Roy Suryo itu yang melontarkan fitnahan atau melontarkan hinaan kepada Jokowi atau tidak, dilihat dari segi kebahasaan. Nah, cuman sebelum ke sana ya, sekali lagi saya mau tekankan bahwa tatkala banyak sekali cibiran dan sindiran begitu ya, malah kritikan, bukan hanya sebagai kritikan tetapi serangan pemikiran terhadap Polda Metro mengenai bukti-bukti yang dijadikan bukti oleh Polda Metro untuk menetapkan Roy Suryo dan kawan-kawan sebagai tersangka di dalam kasus Jokowi, itu diafirmasi sekali lagi oleh pihak Kejaksaan, yang mana bodohnya begitu ya, mereka itu kesaksian ahli dari pihak RRT kok malah diterima sekarang dalam keadaan berkasnya sudah dilimpahkan kepada Kejaksaan, baru diterima atau ditampung orang-orang yang menguatkan, saksi ahli yang menguatkan Roy Suryo. Ini kan lucu. Nah, kita akan melihat kelucuan itu saat ini ya.
Kita saksikan saja dulu nih. Pemirsa, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mengembalikan berkas pemeriksaan 3 tersangka kasus fitnah dugaan ijazah palsu Jokowi ke Polda Metro Jaya. Oke. Alasannya berkas Roy Suryo, Tifauzia Tiasuma, dan Rismon Sianipar belum memenuhi persyaratan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Nah, itu memalukan ya. Itu bukan hal kecil, itu memalukan. Jadi terkesan dipaksakan, mudah-mudahan jaksa menerima. Ternyata tidak. Makan tuh. Jaksa memberi petunjuk Polda Metro Jaya untuk memeriksa saksi, ahli, dan barang bukti termasuk yang diajukan Roy Suryo. Sementara kuasa hukum Sebentar, nah di sini juga terlihat ada pemaksaan. Sebelum diperiksanya saksi ahli yang menguatkan Roy Suryo, lah kok sudah dilimpahkan kepada kejaksaan. Pada akhirnya buat apa keterangan-keterangan yang ada di Roy Suryo itu? Yang pihak ahli yang mendukung Roy Suryo. Yang mana pada akhirnya kita melihat di sini ada pemaksaan. Yang alhamdulillah kejaksaan dalam hal ini entah karena tekanan politik atau murni ini adalah permasalahan hukum, menolak berkas itu. Roy Suryo menilai pengembalian berkas menjadi keuntungan bagi kliennya. Roy Suryo dan kuasa hukumnya dapat melengkapi materi pembelaan dengan penambahan keterangan dari pemeriksaan ahli Senin ini. Untuk berkas perkara sudah dikirim untuk koordinasi kepada kejaksaan, tetapi ada beberapa petunjuk dari jaksa untuk melakukan pemeriksaan pendalaman terhadap saksi, saksi ahli, dan barang bukti lainnya. Gak tahu malu nih, ini humas gak tahu malu, tapi mungkin karena tekanan politik juga ya. Dalam pengertian yang namanya humas, gimana mau malu, masa mau konferensi pers sambil ditutupi mukanya. Cuma nih orang gak tahu malu ya. Budi itu, dia tuh udah sok-sokan jadi ahli, kemudian mau mensertifikasi ahli, kemudian mau menjadi penentuman ahli mana bukan. Ini orang ini nih. Ya, atau dia hanya menyampaikan, saya tidak tahu. Nanti setelah itu lengkap pasti akan dikirim untuk kejaksaan. Sebentar, nanti kalau sudah lengkap pasti dikirim ke kejaksaan. Nah kemarin dikirim nggak lengkap, ya cuman testing the water begitu, untung-untungan. Ya untung kalau jaksa ini ada tekanan politik begitu ya dari Jokowi, atau untung kalau jaksa ini tidak mau melihat secara mendetail. Ya ternyata akhirnya memalukan, backfire tuh, senjata makan tuan tuh. Pada akhirnya dikembalikan, ya berarti memang dari awal, ini kalau dikembalikan ya Mas Roy ya, berarti memang dari awal berkas perkara yang dikirimkan itu belum memenuhi semua persyaratan. Nah, yang SOP Solo berarti. Nah itu. Berarti semua karena kejaksaan kita lihat emang lebih baik daripada kepolisian ya saat ini. berkas perkara yang dikirimkan itu belum memenuhi persyaratan yang diatur dalam KUHAP. Dan itu menjadi satu keuntungan bagi para pejuang yang hari ini status hukumnya tersangka, dan kami juga selaku kuasa hukum ya, bahwa dengan pemeriksaan ahli hari ini berarti kami akan melengkapi ya semua materi yang akan menjadi alat bukti kami ketika perkara ini naik dalam tahap proses hukum berikutnya, kalau memang itu terjadi. Ya, nah, sebentar, ini juga jadi peringatan buat Egy Sujana ya, nggak mesti datang ke Jokowi. Kalau belum waktunya dizolimi itu nggak dapat, nggak kena pada kenyataannya. Kita doakan mudah-mudahan para pejuang ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kezolimannya orang-orang yang ingin berbuat zolim. Amin. Mudah-mudahan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya jadi pelajaran buat orang-orang, tidak perlu kompromi dan takut sama manusia itu. Ya, kalaupun memang pada akhirnya dizolimi, ya itu kan resiko perjuangan kalaupun pada akhirnya. Tapi sekali lagi, kalau belum waktunya atau malah tidak kena sama sekali, nggak bakalan ada penzoliman itu. Ya, jadi Egy, ya saya emang gak menganjurkan yang bersangkutan balik lagi ya. Cuman udahlah, kalau mau keluar Egy Sujana itu keluar aja, nggak usah merongrongin para pejuang-pejuang ini. Naik. Dan yang kedua berikutnya lagi adalah ahli yang kami hadirkan ahli ini adalah ahli yang betul-betul independen, objektif, tidak memihak kepada siapapun. Dan ahli hari ini akan memberikan penafsiran hukum dan penafsiran keilmuannya terhadap suatu peristiwa yang diduga adalah peristiwa pidana. Ya. Nanti akan ada insya Allah jika kubu Roy di video Suryo kedua menyebut ya. pengembalian berkas atau P19 menguntungkan mereka, bagaimana di mata kubu Jokowi? Kita akan bahas bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio sore ini. Ada Roy Suryo, tersangka kasus fitnah dugaan ijazah palsu Jokowi, dan juga sudah hadir Ketua Umum Jokowi Mania Nusantara Bersatu, Andi Aswan. Selamat malam Pak Andi, selamat malam. Malam Mbak Tasya. Malam Tasya. Ya, sebentar ini Andi sendiri sudah tidak mau ngaku Jokomania ya, udah nggak mau disebut mania itu, kena sama kritikannya Roky Gerung.
Ini dua orang ini harusnya sudah menjadi sahabat dekat ya, Roy Suryo dan siapa, Andi Azwan ini. Saya ke Mas Roy dulu, berkas sudah dikembalikan, kita sudah dengar statement dari pengacara, tapi saya ingin tahu di balik layar skenario seperti apa yang dijelaskan oleh kuasa hukum Anda yang mungkin akan terjadi setelah ini. Ya sebenarnya nggak perlu ada skenario kayak sinetron aja ya. Tapi ini kan sudah saya prediksikan. Coba lihat rekaman-rekamannya, mungkin Nusantara TV punya nggak ya. Dulu saya mengatakan ketika dilimpahkan pada tanggal 13 Januari yang lalu, dan itu namanya P18, jadi dari kepolisian dilimpahkan ke kejaksaan. Saya waktu itu sudah bilang, nggak akan P21. Apa yang membuat Anda yakin waktu itu? Yakin karena waktu itu adalah cepat sekali, belum ada pemeriksaan para ahli, belum ada pemeriksaan saksi-saksi, dan kalau membaca BAP kita, BAP saya, BAP-nya Dr. Rismon, BAP-nya Dr. Tifa, dan juga BAP-nya Pak Bu Kurnia, Pak Rizal, dan juga Pak Rustam, nggak akan nyambung. Karena antara pertanyaan yang kemudian dipertanyakan ke kami tanggal 22 Januari dan 26 Maret ketika tidak ada peristiwa hukum yang kami lakukan pada saat itu. Nah itulah, jadi terlihat sekali dipaksakan. Kalau saya sih tidak melihat sebelumnya ya, kirain ini bakal masuk kejaksaan langsung kemudian masuk persidangan begitu. Tapi Roy Suryo sudah melihat itu dari jauh-jauh hari. Cuman saya mengatakan ini pemaksaannya itu ada, keculasannya dari Polda Metro itu, dan sampai titik ini kita lihat ya, sampai titik ini keculasan itu terbukti dengan dikembalikannya berkas itu. Jadi nggak boleh dia mengarang lagi, lokus dan tempusnya saja salah ya. Dan kemudian kami ditanyakan peristiwa yang kami tidak ada di situ. Makanya kalau itu saya waktu itu bilang, ingat betul kan Mas, kalau jaksa peneliti waktu itu kemudian bisa memp21 kan, waduh ini berarti kebohongan besar. Oke. Kalau dan kita bersyukur kejaksaan tidak seperti itu, dan ini semakin memperkuat ada perang dingin ya antara Jokowi dengan Prabowo. Ini sekarang lagi rame-ramenya nih, lagi seru-serunya perpolitikan jauh sebelum 2029. Entah nanti kesananya akan bagaimana, lebih dinamis lagi sepertinya. Pemeriksaan terakhir Anda membacanya ini mau dibawa kemana, Mas Roy? Ya, kan dari petunjuk yang tadi saya dengar, yang tadi dibaca oleh Pak Budi ya selaku Kabid Humas, kan memang dari kejaksaan minta diperbanyak lagi saksinya. Sekarang coba Mbak Tasya dan pemirsa Nusantara TV, betapa konyolnya, katanya sudah memeriksa 120-an saksi. Iya, saya ada catatannya Mas Roy. 130 saksi, menyita 17 barang bukti, ada 709 dokumen, ada 22 keterangan ahli. Mana? Kan itu kan berarti kan konyol semua. Nah itu. Jadi artinya kan itu abal-abal semua. Gitu loh, berkas buktinya. Coba kalau barang buktinya itu memang benar, ijazahnya itu memang signifikan, udah pasti dari awal lolos. Ya. Makanya jangan ditanya lagi kalau ini mungkin memang akan panjang, dan nanti akan semakin terbalik malahan ketika fakta-fakta yang diajukan, termasuk kami misalnya kemarin mengajukan ahli ITE, Prof. Henry, yang mengatakan undang-undangnya salah semuanya. Undang-undang ITE ini kan nggak bisa dipakai. Pasal 32 dan 35 itu salah besar. Ini untuk transaksi elektronik. Ini pasal yang dikenakan untuk Anda ya? Ya. Sebentar ya, coba lihat 120 saksi dengan eksplisit kejaksaan itu meminta untuk memeriksa saksi lagi. Berarti saksinya kan tidak mungkin tidak independen, mungkin saksinya itu kredibel tapi independen, atau independen tapi tidak kredibel. Dan itulah yang kita permasalahkan sebelumnya. Ini jauh-jauh hari sudah kita lihat, yang mana kepolisian itu buta di dalam melihat hal itu. Jadi pemeriksaan yang tidak seimbang, kemudian kalaupun ada dia itu independen, dia itu tidak memiliki kapabilitas, atau dia punya kapabilitas tapi tidak memiliki independensi. Itu dilihat oleh kejaksaan, yang mana seharusnya memang seperti ini para penegak hukum itu. Jadi kejaksaan itu harus melihat sedetail mungkin sehingga polisi ini tidak boleh salah begitu. Apabila ada kemungkinan salah, dia harus diserang sama kejaksaan nih, polisi ini. Polisi pun kepada kejaksaan demikian. Itu kalau kita lihat di Amerika seperti itu. Makanya seru kita melihatnya itu, karena ada persaingan di antara para penegak hukum ya, bukan ada persekongkolan di antara para penegak hukum. Dan perkara ini bukan perkara kecil, saya rasa ini merupakan titik terang begitu ya, sebuah celah cahaya di dalam lorong hitam gelap yang sangat panjang di dalam penegakan hukum yang ada di Indonesia. Biasanya itu no viral, no justice. Mungkin sampai saat ini itu berlaku. Tetapi ada secercah harapan kecil tatkala kejaksaan dan kepolisian ini mereka bersaing
untuk menjadi penegak hukum terbaik dengan ranahnya masing-masing. Ya, ini bagus. Termasuk 227, termasuk juga 28 gitu loh. Kemudian pasal 310, 311 atau yang sekarang jadi 433, 434 itu pun ada ahli pidana kita ya, Prof. Hamidah yang mantan Kompolnas, kemudian juga Dr. Didit, dan besok akan aja juga Pak Asmi ya, dan kemudian ada juga Pak Ganjar Surya Putra Laksamana, itu akan membantai itu semua. Jadi artinya pasti akan putus, artinya akan putus itu akan patah dan kemudian selesai P19. Padahal kan P19 itu ada waktunya cuma 2 minggu. Nanti bolak-balik selesai nggak bisa maju perkaranya. Ini Anda percaya diri itu yang saya katakan tadi, dari sekian yang dilimpahkan itu yang ditolak itu hanya kisaran 2-7%. Kita ambillah 4% kasus yang dilimpahkan kepada kejaksaan itu ditolak oleh kejaksaan. Berarti ini kan kecil dalam pengertian bahwa ini betul-betul ada error di situ. Karena kalau tidak ada error, kejaksaan pun tidak ada kepentingan untuk menolak. Dibuktikan dengan yang diterima itu 96%. Dari 4% ini 20%-nya itu nggak bisa maju lagi. Dari 4% kasus yang dilimpahkan kepada kejaksaan itu. Ini sebuah dagelan. Pada akhirnya kita melihat terserah nanti pada akhirnya begitu ya, kasus Roy Suryo ini sampai kepada persidangan atau tidak, terserah itu. Cuman kalau saya sih mudah-mudahan ya tidak sampai ke dalam persidangan karena risikonya besar. Kita tidak tahu hakim bagaimana, karena kita melihat sampai saat ini pengadilan itu masih bobrok ya, masih rusak sampai saat ini. Saya melihatnya demikian. Nah, mudah-mudahan tidak sampai ke sana. Tapi ada satu poin penting yang bisa kita lihat di sini, bahwa kepolisian di sini main-main mengatakan 120 saksi, tapi ternyata tidak independen atau tidak memiliki kapabilitas sebagaimana dilihat oleh kejaksaan. Dan sebelum dilihat oleh kejaksaan, publik kita ini sudah melihat terlebih dahulu. Itu main-mainnya Polda Metro tuh. Sangat percaya diri. Oke, Pak Andi tanggapannya. Ya, kalau itu biasanya kan kalau P19 terus ke P21 ya kan, biasanya sih ya kalau itu nggak langsung ke P21. Biasanya kan ada kembali dulu ya prosedur-prosedur yang jalan. Tapi kalau Anda memaknai pasal 32. Sebentar, nggak biasa. Ini tidak biasa. Kalau biasa itu justru langsung diterima. Itu yang biasanya. Atau misalkan 50-50 lah, 50-50 begitu ya. Atau misalkan kayak kita bikin skripsi, mengajukan judul, tolak. Itu kan rata-rata semua yang bikin skripsi pasti judulnya ditolak dulu sama dosen. Nggak tahu kenapa dosen itu nggak pernah ngelihat langsung judul skripsi yang pas begitu ya. Jadi judul tolak dulu, tema tolak dulu. Ya terus revisi dan lain sebagainya. Itu keumuman terjadi kalau bikin skripsi. Ini bukan bikin skripsi, bos. Ini urusan hukum yang ditolak oleh kejaksaan itu. Kalau kita rata-ratakan hanya 4%. Jadi nggak biasa. Nah ini litermul ini udah jelas nggak biasa. Ya itu kan biasa. Nggak biasa ini. 2 dan 35 ini sebenarnya salah alamat ke Mas Roy dan teman-teman? Ya saya nggak bisa masuk ke arah itu karena itu sudah materi penyidik ya. Jadi biarlah penyidik yang menilai apakah itu masuk atau tidak. Kalau Mas Roy mengatakan itu tidak masuk, itu salah, itu kan hak beliau untuk mengatakan itu. Ya. Karena penyidik. Ya karena nggak mau karena udah jelas kalah. Coba kalau diterima, langsung paling depan, penyidik sudah tepat, kejaksaan sudah tepat dan lain sebagainya. Kita lihat fakta lah ya. Kan sudah melakukan itu, menerapkan pasal itu bahwa terjadi, berarti dia punya alasan-alasan dan punya evidence ya di yang menguatkan penyidik untuk melimpahkan bahwasannya masuk mens rea-nya di pasal tersebut. Aduh, yang mana kenyataannya sama kejaksaan ditolak. Iya, ini kan menentukan pasti punya evidence, memiliki alasan-alasannya. Nyatanya ini faktanya yang diajukan oleh kepolisian kepada kejaksaan itu ditolak. Itu faktanya. Lihat fakta lah ya, lihat fakta, dan disuruh secara eksplisit di situ untuk mendatangkan saksi yang lebih banyak lagi. Padahal kurang banyak apa? Kata versinya Polda Metro 120. Malah tadi kata presenternya ada catatannya itu. Azwan. Cobalah fakta itu dilihat ya. Tapi yang jelas bahwasannya ini kan masih berproses lah ya. Kalau kita lihat itu bahwasannya memang saksi ahlinya kan belum selesai untuk diperiksa ya. Jadi bagian itunya diakui sama lah ya. Ya kalau menurut saya sih dari situ ya. Bentar ya, salahin dong polisinya dong. Kalau kamu memang melihat sebagai warga negara yang menginginkan proses berhukum yang baik, salahkan dong kepolisiannya. Kenapa kemarin itu tidak menunggu dulu saksi-saksi ahli dari pihaknya Roy Suryo? Nggak langsung main aja begitu tersangka. Kasihan kan Andi Azwan ini mentang-mentang ada di Jokowi, mentang-mentang merasa terlepas dari hukum, dan
Entah ya Andi Azwan ini dilaporkan atau tidak, karena kan ada beberapa termul juga dilaporkan. Itu akan menarik nanti. Itu akan menarik kalau sampai ada proses persidangan, proses hukum berikutnya itu. Saksi ahli, kemudian juga yang dari klaster 1 kan baru kemarin itu juga diperiksa untuk itu ya. Jadi kalau misalnya ada kembali seperti itu hal yang suatu yang biasa gitu loh. Memang akan dilengkapi, kan juga dikatakan juga akan dilengkapi semuanya ya, permintaan-permintaan dari apa yang kekurangan-kekurangan dari P19 itu. Enggak biasa, sekali lagi Andi Azwan, tidak biasa, itu cacat. Mungkin coba lihat ya, dari sekian berapa ratus ribu itu ya, tadi saya lihat 160 ribu kalau tidak salah kasus-kasus yang dilimpahkan itu. Kalau misalkan dilihat 4%-nya, ya 4%-nya berarti kan 160, 16, 1.600 kali 4 itu 4.000, 6.400 ya, 6.400 kasus. 6.400 kasus itu bukan dari Polda Metro, dalam pengertian bukan yang di Polda Metro itu kan harusnya orangnya pinter-pinter, harusnya kan begitu ya. Kemudian menangani kasus lebih profesional seharusnya. Itu mungkin yang ada di pedalaman-pedalaman, kasus curi ayam mungkin begitu ya, atau kasus anu yang dilimpahkan kepada kejaksaan kemudian oleh kejaksaan ditolak karena kurang evidence. Ini ya pusat pemerintahan nih, Polda Metro yang ada di Jakarta ini telah semena-mena mengatakan Roy Suryo dan kawan-kawan itu tersangka, sampai dicekal kan pada akhirnya, sampai Egy Sujana itu minta SP3 kemarin ke Jokowi. Tapi tatkala dilimpahkan ke kejaksaan itu ditolak. Gimana coba? Ini bukan hal yang biasa. Dari keseluruhan pun ini hanya 4%. Ini bukan perkara yang biasa, Andi Azwan. Sehingga semuanya terakomodir, semuanya menjadi suatu kesatuan yang bulat ya, yang tidak usah lagi kembali lagi nantinya gitu. Tinggal bagaimana jaksa dari peneliti ya itu bisa melihat bahwa ini sudah P21 apa belum, dan kami sih berharap bahwasanya ini dapat segera dituntaskan gitu kan. Ya tidak panjang-panjang, karena kalau selalu panjang ini semua jenuh juga gitu loh. Semua bicaranya jangan panjang-panjang, tapi kita di sini di media juga sudah mengurus kasus ini cukup panjang dan sangat lama sekali. Dari dilaporkan 30 April. Kalau misalnya lawyernya di sana itu ya, itu yang benar, buktinya ijazahnya ada, udah gak usah terlalu panjang, 1-2 bulan selesai. Berkasnya masuk P21 ini kan jelas. Masyarakat kan bisa melihat batasnya. Udah ratusan barang bukti. Ahlinya katanya ada 22, tapi ternyata ahlinya abal-abal lagi. Ahli ITE-nya ternyata konyol, nggak bisa menerjemahkan undang-undang ITE. Ahli digital forensiknya ternyata konyol juga, nggak bisa membaca itu digital apa enggak. Kan konyol banget. Makanya kita patahkan semua. Kita hadirkan ahli penulis ahli kayak Prof. Tono Saksono, Dr. Rido, ya kemudian juga ahli-ahli yang lain gitu loh. Dan ya betul, ini jangan disangka kita itu sebodoh termul, enggak. Kalau termul itu kan keluar adanya informasi atau keluar adanya instruksi asal dari Jokowi atau bawa-bawa nama Jokowi, itu pasti ditelan mentah-mentah sama mereka. Kita mah nggak bisa, kita melihat kok. Kalau memang tadi ya perkataannya siapa Andi Azwan itu, supaya ini tidak berlarut-larut begitu ya, supaya tidak memakan waktu yang panjang. Kalau kamu maunya begitu, desak Jokowinya supaya menunjukkan ijazahnya secara langsung, atau untuk menyerahkan supaya diteliti. Itu selesai. Sekarang nggak mau panjang-panjang gimana? Yang bikin panjang siapa? Kan dia sendiri. Ya Polda Metro yang mengatakan itu tersangka, kemudian lama begitu jadi tersangkanya, kemudian diserahkan ke kejaksaan sebelum lengkap persyaratannya begitu, yang mana seharusnya Polda Metro tahu sebelum itu diberikan. Akhirnya kan jadi panjang. Siapa yang bikin panjang? Mereka sendiri yang bikin panjang itu. Saksi-saksinya pun kita hadirkan, saksi yang benar-benar ngerti desa Ketoyan itu seperti apa, kemudian juga komunitas Boyolali itu kayak apa, di Solo itu apa, itu Mbak. Jadi makin terbongkar. Jadi memang sih kalau begitu kan wajar lah ya, namanya juga pihak tersangka untuk mendefend, untuk membela diri. Harus melengkapi semua dokumen-dokumen yang ada. Iya, Andi Azwan. Sekarang itu kita sedang membicarakan kepolisian yang harus melengkapi dokumen yang ada, bukan tersangka. Kita ini sekarang lagi ngomongin kepolisian, bukan lagi ngomongin Roy Suryo. Roy Suryo itu lagi Roy Suryo dan kawan-kawan ini sedang dalam posisi terjepit karena ada di dalam tuduhan kepolisian yang mana ada di bawah penguasa yang sudah lama. Ya, itu posisi mereka. Cobalah gimana ya? Andi, kamu itu dekat dengan Jokowi nggak jadi apa-apa loh ya. Dia itu kan Muslim kan, nggak jadi apa-apa kamu itu ya. Kok merasa besar banget gara-gara dekat sama Jokowi. Terus ya itu kan dengan enaknya begitu ya. Itu kan tersangka kan harus melengkapi. Kita sekarang ini sedang membicarakan polisi yang ditolak sama kejaksaan. Polisi harus melengkapi itu.
Ya jelas Aduh. dari kami sih sudah ya, menurut kita ini sudah banyak sekali barang buktinya ya, saksi-saksinya juga sudah, ini cukup lah untuk itu. Cukup gimana? Ditolak sama kejaksaan. Gimana sih Andi kamu itu? Susah ya, masuk apa namanya, otaknya Tremul itu susah. Mau masukin perkara itu sejelas apapun di hadapan kamu itu perkara, susah, nggak bisa ngelihat si Tremul itu. Jadi memang betul ya orang orang yang susah dikasih tahu itu, satu orang yang mabok, orang gila begitu, yang kedua orang lagi mabok cinta, yang ketiga Tremul. Ini nggak bisa dikasih tahu. Harusnya iya ya, berarti ya harusnya gimana ya? Tepos seliro lah begitu ya, melihat dalam keadaan diri itu bagaimana. Aduh. Tapi menurut saya memang ya, kalau dikembalikan itu kan bukan suatu yang major ya, yang besar untuk itu. Menurut saya besar itu, presentasinya tadi saya sebutkan. Kamu nggak lihat dulu presentasinya? Ini bukan bikin skripsi, ini bukan bikin skripsi, ini pelimpahan perkara dari kepolisian ke kejaksaan. Bukan hal yang biasa ditolak itu. Saya itu suatu yang minor. Jadi Anda masih percaya menurut bahwa saya ini masih akan bisa Ya, berproses jelas pengadilan? itu kan sudah dikatakan itu kan. Karena belum pernah itu katakan bahwa dia kumpulkan begitu langsung sampai 21. Wah, Biasa kan banyak. kembali juga. Banyak. Nanti Tuh nggak pernah, justru yang tidak terjadi itu yang dikembalikan. 96% itu masuk ke pengadilan langsung selesai. Ya, langsung dilimpahkan nanti langsung ke persidangan. Itu 96%-nya. kembali Enggak itu kan banyak. karena ada sesuatu lah, misalnya kan penuntutan untuk saksi ahli kan belum selesai atau apa ya. Jadi kalaupun habis setelah ini kemudian dikembalikan lagi, itu pun masih wajar, Pak Andi? Nah, ini kalau agak saya wajar. punya ini ya, kalau saya setelah ini jelas ini akan fokus ya, penyidik juga fokus, Polda Metro Jaya fokus untuk itu, bagaimana kekurangan yang diminta itu kan sudah ada poin-poinnya nih. Iya. Poin A, B, C, D Ada kurang. catatan dari jaksa. Catatan kan. Berapa ratus lagi. Itulah yang dimasukkan ke Saksinya. ini dimasukkan ke ini dimasukkan Berapa ke ini. ratus lagi Setelah barang itu bukti. baru diserahkan. Iya. Dan saya yakin setelah diserahkan itu. Betul, itu sudah 100. Saya yakin terserah kamu, keyakinan kamu nggak melihat fakta. Saya yakin. Ya, keyakinan kamu itu berlandaskan apa? Keyakinan yang tidak berlandaskan fakta sama sekali. Faktanya itu loh. Ini sudah ratusan, sebagaimana diklaim oleh kepolisian. Kemudian sudah memakai sertifikat penelitian dan lain sebagainya. Itu ya pasti insya Allah Oke, kita saya ingin mengutip Nah, oke, itu selesai ya. Ini tadinya saya mau masuk ke sini, cuman waktunya tidak akan cukup. Sudahlah, mungkin lain waktu kita bikin videonya. Nah, saya mau mengambil dulu kesimpulan seperti ini, bahwa pada akhirnya, tatkala kita itu benar dalam suatu perkara, kita mendapatkan kenikmatan ya. Prediksi kita, analisa kita ternyata terbukti benar, itu kita mendapatkan kenikmatan. Kenapa Roy Suryo dari tadi ketawa-ketawa? Karena beliau itu mendapatkan kenikmatan, betul. Ini sudah saya baca, kata Roy Suryo begitu, tidak akan diterima oleh kejaksaan dan sekarang terbukti. Dan kemudian kita juga melihat ya, ada persambungan antara independensi, kita katakanlah dulu demikian ya, independensi kejaksaan yang terlepas dari parcok begitu, dari kepolisian yang ada di bawah Listio Sigit itu orangnya Jokowi. Tatkala menolak ini, kita melihat ada secercah harapan. Ada secercah harapan di mana dengan isu-isu yang lain, karena isu politik itu dia semakin berkaitan, dan mau tidak mau sekarang kita harus melihat bahwa isu ini adalah isu politik sebagaimana dibawa-bawa oleh Jokowi, isu ijazah palsu ini saling berkaitan. Maka kita tidak bisa melihat dan tidak bisa memisahkan penolakan dari kejaksaan atas ditolaknya laporan atau pelimpahan berkas atau perkara dari kepolisian. Itu di belakangnya ada Prabowo. Kita melihatnya seperti itu, cocokologi, namanya juga politik. Ya, tapi kalau kita tidak demikian cara melihatnya, tidak akan ada analisa-analisa politik itu. Karena pada akhirnya sekali lagi, politik itu adalah perebutan kekuasaan, dan kita sedang menyaksikan itu saat ini. Mudah-mudahan kita semua ada dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang zalim kepada negara ini, mudah-mudahan azabnya segera diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diselamatkan dari mereka-mereka. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.